saya, Dewi Nur Safitri, NIM B2170047 dari Prodi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Surakarta akan menjelaskan materi mengenai audit manajemen. Audit manajemen merupakan kegiatan yang dilakukan oleh audit internal suatu entitas untuk memastikan apakah strategi yang dirancang oleh perusahaan sebelumnya telah dilaksanakan secara efisien, efektif, dan ekonomis dalam tindakan perusahaan. Dalam rangka memastikan jalannya operasi sesuai dengan rencana, diperlukan pengawasan dan pengendalian manajemen yang memadai. Ada 4 tujuan yang ingin dicapai melalui pengendalian internal. Yang pertama, dapat dipercaya data-data akuntansi yang disajikan perusahaan. Yang kedua, terjaganya keamanan aset yang dimiliki perusahaan. Yang ketiga, berjalannya operasi secara efisien. Yang keempat, ditaatinya semua ketentuan, peraturan, dan kebijakan yang ditetapkan perusahaan. Pihak yang terlibat dalam audit yang pertama adalah auditor. Auditor adalah pihak yang mengaudit atau memastikan apakah strategi yang dirancang sebelumnya sudah diterapkan secara efisien, efektif, dan ekonomis dalam perusahaan. Yang kedua ada auditor. Auditor adalah pihak yang diaudit. Pihak ketiga adalah entitas yang memerlukan tanggung jawab dari entitas yang diaudit. Yang keempat, hubungan pihak 1 dan pihak 2 yang menimbulkan fungsi audit. Yang keempat, hubungan pihak 2 dan 3 menimbulkan fungsi pertanggungjawaban. Yang terakhir, hubungan pihak 1 dan pihak 3 menimbulkan fungsi pengesahan. Konsep dan definisi. Audit merupakan suatu pengevaluasian terhadap keefektifan dan keekonomisan operasi perusahaan. Tujuan audit manajemen yaitu untuk memastikan keefektifan, keefisienan, dan keekonomisan strategi yang diterapkan dalam perusahaan. Yang selanjutnya, tipe audit. Tipe audit itu ada 4. Yang pertama adalah audit laporan keuangan, yaitu audit yang memastikan laporan keuangan yang diaudit telah disusun sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berterima umum. Yang kedua adalah audit kepatuhan, yaitu auditor memastikan bahwa laporan keuangan yang disajikan entitas telah memenuhi prinsip akuntansi berterima umum. Yang selanjutnya ada audit internal, yaitu menilai keadaan laporan keuangan, meningkatkan kepatuhan suatu entitas, menilai pengendalian internal organisasi, menilai efisiensi dan keefektifan pengguna sumber daya, program peninjauan terhadap konsistensi. Yang terakhir adalah audit operasional, yaitu menilai keefisienan dan keefektifan penggunaan sumber daya. Yang selanjutnya ada ruang lingkup dan tujuan audit. Yang pertama, ruang lingkup audit manajemen meliputi semua aspek kegiatan manajemen. Ruang lingkup ini dapat berupa seluruh kegiatan atau dapat juga hanya mencangkup bagian tertentu dari program aktivitas yang dilakukan. Yang kedua, periode audit juga bervariasi. Bisa untuk jangka waktu 1 minggu, beberapa bulan, hingga beberapa tahun sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Yang ketiga, sedangkan yang menjadi sasaran audit manajemen adalah kegiatan, aktivitas, program, dan bidang-bidang dalam perusahaan yang diketahui atau diidentifikasi masih memerlukan perbaikan atau peningkatan baik dari segi ekonomis, efisien, dan efektivitas. 3 elemen pokok dalam tujuan audit. Yang pertama ada kriteria, yaitu standar atau pedoman norma bagi setiap individu atau kelompok dalam sebuah perusahaan untuk melaksanakan aktivitasnya. Yang kedua, penyebab, yaitu tindakan atau aktivitas yang dilakukan oleh setiap individu atau kelompok di dalam perusahaan. Yang ketiga ada akibat atau efek, yaitu perbandingan antara penyebab dengan kriteria yang hubungannya dengan penyebab tersebut. Selanjutnya adalah prinsip dasar audit. Prinsip dasar audit sendiri ada 7. Yang pertama, audit dititik beratkan pada objek audit yang mempunyai peluang untuk diperbaiki. Yang kedua, prasyarat penilaian terhadap kegiatan objek audit. Yang ketiga, pengungkapan dalam laporan atas adanya temuan yang bersifat positif. Yang keempat, identifikasi individu yang bertanggung jawab terhadap kekurangan-kekurangan yang terjadi. Yang kelima, penentuan tindakan terhadap petugas yang seharusnya bertanggung jawab.
Yang keenam, pelanggaran hukum. Yang ketujuh, penyelidikan dan pencegahan kecurangan. Di sini saya juga akan menjelaskan mengenai perbedaan audit manajemen dan audit keuangan. Pertama-tama, tujuan audit. Audit keuangan dilakukan untuk mendapatkan keyakinan bahwa laporan keuangan yang disajikan entitas telah disusun secara benar sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi berterima umum dan tidak ada materialitas dalam laporan keuangan yang disajikan. Sedangkan audit manajemen ditunjukkan untuk mencapai perbaikan dari berbagai program atau aktivitas pengelolaan perusahaan yang masih atau memerlukan perbaikan. Ruang lingkup audit manajemen. Audit keuangan menekankan audit pada data-data akuntansi perusahaan dan proses penyajian laporan keuangan yang disajikan manajemen. Oleh karena itu, ruang lingkup auditnya berkisar pada bukti-bukti transaksi dan proses akuntansi yang diterapkan pada objek yang diaudit. Pada audit manajemen memiliki ruang lingkup, audit meliputi keseluruh fungsi manajemen dan unit-unit terkait yang di dalamnya. Ruang lingkup ini dapat berupa seluruh program aktivitas atau dapat juga hanya mencakup bagian tertentu dari program atau aktivitas yang dilakukan. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.